Tiroah 1 ya. Ada yang semester 1 sempat belajar sama saya ya. Insya Allah di setiap perkuliahan mungkin adik-adik bisa termotivasi dengan apa-apa yang pernah saya sampaikan ya. Ya, jadi sebagaimana yang Pak Odi Fahri Lazumi sampaikan tadi, di sini saya sekaligus akan memperkenalkan diri, sekaligus kita reuni ya. Kita ini satu angkatan ya. Ada istri saya Muslihatun, ada Mbak Khairul Hidayah, istri dari Pak Ilman Paris, sepuh-sepuh dari An-Nadi. Jadi semangat kekerabatan dan semangat belajar adik-adik itu harus tanamkan sedini mungkin ya. Jadi jangan hanya sekedar membangun persahabatan tapi tidak ilmiah ya. Bangunlah persahabatan ilmiah ya. Kesehariannya penuh dengan diskusi, penuh dengan nuansa-nuansa yang menambah wawasan ya. Yang selalu memotivasi diri untuk selalu lebih baik belajar dan belajar. Ya, jadi saya perkenalkan diri saja ya. Saya Al-Bastomi. Saya Al-Bastomi dulu aktif di An-Nadi tahun 2011 ya, Pak Ilman. Kita aktif di An-Nadi 2011 yang sebelumnya vakum selama 8 tahun. Tidak pernah. Dulu waktu itu An-Nadi bainal hayat wal mamat. Yamutu wa la yahya ya. Tidak bermutu karena tidak ada biaya. La yamutu wa la yahya. Tapi alhamdulillah sekarang karena An-Nadi sudah menjadi bagian daripada UKM kampus ya, alhamdulillah segala sesuatunya terfasilitasi oleh kampus. Jadi adik-adik itu bebas berkarya, bebas belajar ya, terserah mau melakukan apa asal dengan SOP yang sudah ditentukan ya. Jadi ketika memang adik-adik punya apa namanya literasi yang mendukung untuk selalu belajar, punya referensi, punya orang-orang yang selalu semangat mendukung untuk belajar, silahkan. Itu untuk selalu melakukan sebuah apa ya, hubungan emosional yang dekat, hubungan emosional yang cukup supaya adik-adik itu semangat belajarnya itu tertular kepada adik-adik setelah kalian ya. Jadi itu ya. Dulu kita aktif di An-Nadi tahun 2011 dan alhamdulillah semenjak kita coba aktif di angkatan 2009, akhirnya dengan inisiatif dan segala bentuk usaha kita menjadikan An-Nadi sebagai UKM. Akhirnya An-Nadi berdiri menjadi UKM itu sekitar tahun 2016 ya, berdiri tahun 2016 yang sebelumnya dipimpin oleh sekarang menjadi Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Manap ya, Lombok Utara. Jadi apa namanya, ilustrasi atau apa yang saya sampaikan tadi adalah merupakan semangat yang kita coba kobarkan di angkatan kita. Paling tidak ketika kita bisa memberikan atau menelurkan semangat-semangat terbaik, kenapa tidak ya. Dan sering juga saya sampaikan, jadilah orang pertama atau yang terbaik ya. Paling tidak ketika adik-adik mungkin tidak berprestasi di kelas maupun dimanapun berada, paling tidak adik-adik bisa menelurkan semangat belajar, semangat untuk terus menjadi orang yang lebih baik. Karena pada dasarnya apa namanya, kita semua menginginkan menjadi orang yang terbaik, dan itu kita bisa buktikan kelak ketika kita sudah selesai di bangku perkuliahan. Mungkin itu saja ya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh sepuh-sepuh dari An-Nadi. Terima kasih atas antusias kalian. Syukron ala khairi istimaikum. Wafanal khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan ya, nama saya Ilman Paris ya. Jadi saya juga termasuk pengurus An-Nadi dulu di angkatan tahun 2011. Dan kebetulan waktu itu saya juga menjabat sebagai sekretaris HMJ waktu itu ya. Kebetulan ya. Jadi setelah kami dengar informasi dari
Ketua An-Nadi bahwa sanad-sanad dari apa namanya ketua sebelumnya belum terdeteksi begitu siapa ketua-ketuanya, dan alhamdulillah hari ini insya Allah sudah fix gitu. Mulai dari pendirinya Ustadz Islahuddin, kemudian dilanjutkan oleh Pak Husnan namanya, kemudian ada namanya setelah itu Pak Akbar ya, Mulyadi sebelumnya, Pak Mulyadi di atasnya, baru Pak Akbar dari Selong, baru setelah itu kami eh, diketuai oleh Ustadz Abdul Manat yang baru pulang dari Yaman ya. Baru pulang dari Yaman, namun hari ini mungkin belum eh, bisa hadir ya. Tadi katanya sudah kita janjian insya Allah hadir, tapi belum ada batang hidungnya ini. Nah kemudian dilanjutkan setelah kami ada namanya siapa? Pak Iman Syafi'i ya. Baru di bawahnya Iman Syafi'i ada namanya Samsul Hakim ya. Samsul Hakim. Baru setelah itu Dilan mungkin. Nah sudah kami catat dan sampai hari ini diteruskan oleh saudara coba Zikri ya. Oh, ahli Zikri. Nah itu, dan semoga sanad yang jelas ini memberikan apa namanya legalitas yang benar-benar legal untuk An-Nadi, karena masa kemurusan kami dulu saya ingat itu memang benar-benar terombang-ambing, di samping tidak ada dana yang jelas dari mana nih. Nah kalau sekarang kan sudah jadi UKM, insya Allah akan berjalan dan tahu arahnya kemana begitu. Nah, jadi pesan saya sebagai alumni An-Nadi mungkin satu, setelah melihat di berbagai kampus ya, terutama PTAI begitu, perguruan tinggi yang labelnya Islam. Jadi kebanyakan jurusan-jurusan bahasa Arab itu sekedar nama jurusan. Sedangkan yang pandai untuk berbahasa Arab, ahlul lughah begitu, ahlul lughah fi ta'limil lughah al-arabiyyah, itu hanya orang-orang yang dibekali atau ada bekal dari pondok. Nah, sedangkan banyak teman-teman kita yang masuk ke jurusan bahasa Arab itu saya ingat betul banyak yang sekedar ingin mencicipi, ingin tahu dan ingin belajar di jurusan bahasa Arab. Nah, ini orang-orang yang salah masuk kamal. Karena ternyata setelah masuk jurusan bahasa Arab, apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan begitu. Karena mereka mengira di kampus itu mereka akan belajar kembali bahasa Arab seperti sejak dia MTS dan aliyah dulu. Ternyata tidak. Nah, jadi kepintaran berbahasa Arab itu tidak didapatkan di bangku kuliah di dalam kelas itu, tidak. Justru wadah inilah yang memberikan kita wadah untuk mengembangkan bahasa itu sendiri, terutama bahasa Arab. Ini yang langka. Dan banyak yang mencari kursus-kursus bahasa Arab, terutama yang jurusan bahasa Arab. Tetangga sebelah juga begitu dia, ternyata yang di Muhammadiyah. Banyak yang kebetulan datang di sekolah kami begitu, anak-anak yang praktik jurusan bahasa Arab. Setelah saya tanya, ternyata hanya satu yang diandalkan, ma'hadnya itu. Nah itu pun mereka masih belum begitu memberikan bekas. Nah justru inilah yang kita cari di kampus itu, wadah seperti ini, An-Nadi ini yang tidak ada di kampus-kampus lain begitu. Nah jadi termasuk Pak Albas juga ngajar di Lombok Tengah, banyak mereka beliau ngajarin, dosen terbang mana-mana. Jadi di sana kami ketahui jurusan bahasa Arab itu pokoknya kayak anak ulang kita ngajar begitu, kayak anak apa namanya, kita mengajar anak-anak MTS. Jadi bukan aliyah. Kalau aliyah insya Allah masih bisa diandalkan. Ini MTS. Setelah kita uji bahasanya, kita kotak-katik. Nah,
oh ulang aja ini begitu, ulang dari aliyah ya. Nah, termasuk jadi itu ya. Jadi harapannya eh, ini wadah ini tidak sekedar jadi wadah, bisa dijadikan jadi bi'ah begitu, bi'ah. Dan disinilah kesempatan kita untuk mengembangkan bahasa Arab itu di wadah ini. Nah, jadi harapan saya, jadi wadah ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk mengembangkan potensi berbahasa, terutama karena antum wa antunna satakunun wa satakun mukharrij, khirij kan akan menjadi alumni begitu, dan akan menjabat menjadi mudarris wa mudarrisah ya. Nah itu harapannya, tidak ada lain. Kalian mengambil jurusan bahasa Arab ini akan menjadi guru bahasa Arab. Masa mau jadi guru bahasa Inggris kan begitu? Hijrah sudah hijrah. Kalau mau mengambil bahasa yang lain, jadi guru bahasa yang lain, segera hijrah jadi dari jurusan PBA. Nah itu ya. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abidin Salim, biasa dipanggil sama teman-teman Abid. Di sini kami sebenarnya adalah termasuk alumni yang kurang mendapatkan perhatian dulu dari senior-senior. Kenapa? Karena sejarah An-Nadi begitu ada kegiatan yang melaksanakan kegiatan hanya sebagian besar dari pengurus saja. Jadi anggota-anggota yang lain ataupun adik-adik yang kita didik itu bisa dikatakan lebih banyak pengurusnya daripada anggota-anggotanya. Itu di zaman kami. Lebih banyak pengurus daripada anggota-anggotanya. Dibandingkan dengan saat ini ya alhamdulillah sudah sangat berkembang. Sebagaimana disampaikan tadi bahwasanya sebagian besar memang di An-Nadi itu adalah jurusan bahasa Arab, tapi tidak menutup kemungkinan ada dari jurusan-jurusan yang lain yang ikut bergabung di organisasi An-Nadi. Sebagaimana kami juga dahulu, kami berusaha juga merangkul teman-teman dari PAI kalau dulu, teman-teman dari PAI, karena kan tidak terlalu jauh beda ya, jurusan PAI sama jurusan bahasa Arab, walaupun nanti kualifikasinya beda, tapi ujung-ujungnya nanti masalah keagamaan. Di situ kami banyak bertukar pikir dan kami banyak banyak bersilaturahim lah kaitannya dengan bagaimana supaya berjalannya organisasi yang ada di pundak kami terdahulu. Tapi salah satu kelemahan, mudah-mudahan itu tidak diikuti oleh adik-adik seterusnya. Salah satu kelemahan di An-Nadi itu adalah tidak ada bi'ah, sebagaimana disampaikan tadi, itu tidak ada bi'ah lugawiyahnya. Jadi An-Nadi itu hanya sekedar organisasi An-Nadi, tetapi praktiknya tidak ada. Jadi harapan kita disinilah antum-antum yang pada saat ini menjadi anggota ataupun pengurus An-Nadi itu praktekkan bahasa Arabnya, mumpung masih kuliah. Karena kalau sudah selesai kuliah itu sulit untuk praktekkan bahasa Arabnya. Contoh kecil saya pribadi, kalau dulu kan saya alumni dari Nurul Hakim. Kalau di sana kita dulu biasa bahasa Arab hampir 24 jam. Begitu kita masuk kuliah, karena di sini tidak ada bi'ah lugawiyahnya, jadi lama kelamaan tuh bahasa itu hilang. Bahasa-bahasa itu hilang karena tidak ada teman kita praktek. Sehingga mau tidak mau caranya adalah membaca buku-buku percakapan. Sehingga praktek yang kita laksanakan masih sekedar ke individu, tidak ada lawan bicara, sehingga lama-kelamaan bahasa itu hilang. Harapan kita An-Nadi itu menjadi pencetus bila perlu selama perkuliahan atau di luar jam kuliahan dipraktekkan bahasa-bahasa yang sudah didapatkan. Tidak usah malu kaitannya dengan tidak semua belum bisa. Mungkin di sebagian kosakata itu masih ada yang tidak tahu apa bahasa Arabnya ataupun apa sambungan-sambungannya, tidak jadi masalah.
Karena biah itu yang sangat penting di bahasa. Begitu juga karena bahasa Inggris. Banyak orang yang pintar nulis bahasa Inggris, tapi begitu disuruh ngomong, dia kaku. Begitu juga dengan tuan guru. Tuan guru itu banyak yang ahli kitab, banyak yang pintar tafsir, tapi begitu dia ngomong bahasa Arab, dia agak kaku, karena memang tidak dipraktekkan. Prakteknya hanya lewat bacaan dan tulisan, sehingga bacaan antum semua itu dipraktekkan melalui ucapan. Begitu juga dengan teman-teman bahasa Inggris. Kalau di sini kan ada ISC, karena di sana hampir prakteknya itu pakai bahasa Inggris, hingga begitu kelihatan organisasi mereka. Harapan kita dari alumni-alumni yang sudah ada di TBA maupun di Anadi, bahasa itu dipraktekkan setiap hari. Tidak usah malu. Kalau kita dulu di Nurul Hakim hanya berbagi pengalaman saja. Kalau kita di Nurul Hakim, bahasa Arab itu kita campur baur dia dengan bahasa Indonesia. Jadi jangan menganggap bahwasanya begitu keluar dari pondok semua alumni pondok itu bisa bahasa Arab, belum tentu. Sebagian besar bisa bahasa Arab, tapi sebagian lagi itu masih meraba-raba karena memang dulu di pondok dia tidak pernah praktekkan langsung. Begitu juga di teman-teman di Islahuddin, di pondok-pondok lain yang basisnya adalah tidak mempraktekkan. Kalau kita di NTB yang saya bilang agak cukup terkenal dari bahasanya adalah salah satunya Nurul Hakim, Nurul Haramain, termasuk Islahuddin dan beberapa pondok lainnya, itu yang mempraktekkan bahasanya, sehingga itulah nilai jual dari pondok pesantren itu. Harapan kita nilai jual An-Nadi itu seperti itu. Nilai jual An-Nadi itu dikembangkan menjadi praktek lugawiyahnya, sehingga begitu di dalam kampus jangan lagi pakai bahasa Indonesia. Harapan kita seperti itu, begitu sehingga bahasa-bahasa yang ada didapat di kelas, yang didapat dari yang mungkin alumni-alumni pondok itu tidak hilang, tidak habis. Karena nanti itu sangat penting digunakan begitu adik-adik mungkin menjadi guru, mungkin ada nanti yang menjadi dosen, supaya karena pengalaman berbicara sehari-hari itulah yang menjadi pengalaman bicara kita juga nanti di depan forum atau di depan alumni-alumni yang lainnya. Dan tadi disampaikan bahwasanya yang bukan atau yang bercita-cita mungkin menjadi guru bahasa Inggris, tetapi di kuliah dan mengambil jurusan bahasa Arab, diharapkan mungkin keluar dari bahasa Pak dosen kita, Pak Iman. Saya termasuk yang melenceng dari jurusan sebenarnya. Saya termasuk dari yang melenceng dari jurusan karena pekerjaan saya tidak berbanding lurus dengan jurusan saya terdahulu. Karena saya bahasa Arab tapi pekerjaannya jauh sekali. Tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa Arab. Termasuk tadi Pak Odi. Itu juga nggak ada sangkut pautnya dengan bahasa Arab. Malah kita berurusan berdua ini, kita berurusan sama pemerintahan. Kalau dia fokus di pemerintahan kota, kalau saya fokus di pemerintahan kabupaten atau di desa. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya An-Nadi itu jadi alumni An-Nadi itu tidak hanya menjadi dosen saja, tapi dia banyak sekali menyebar. Sebagian kecil ada juga yang masih jadi guru honor di beberapa sekolah, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pekerja di pemerintahan, ada juga nanti yang bekerja di bidang-bidang kesehatan. Karena namanya rezeki orang kan beda-beda. Ada yang bisa lanjut kuliah, bisa menjadi dosen. Ada yang hanya sampai S1, bisa juga menjadi yang lain-lain. Sehingga harapan kita biah-biah yang ada di An-Nadi itu jangan sampai mati, terutama bahasanya. Kalau kami tekannya sebenarnya bahasanya. Karena kami dulu pernah coba di An-Nadi, cuma hanya bertahan tidak sampai 1 bulan, itu hilang langsung ya. Jadi kita coba praktekkan bahasa Arab. Akan tetapi karena tidak semua di jurusan bahasa Arab itu pintar bahasa Arab, karena di angkatan kami dulu dia masuk jurusan bahasa Arab itu dari nol juga. Jadi dia alumni SMA, alumni SMK, bahkan masuk ke bahasa Arab. Jadi begitu di kelas blank, karena tidak ada dasar, tidak pernah mengenal sebelumnya bahasa Arab. Jadi salah satu organisasi yang mendukung untuk mensukseskan bahasa Arab salah satunya adalah An-Nadi. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin saya serahkan ke
Oh, langsung ke ustazah-ustazahnya. Mungkin alumni tadi di ke sini dulu. Ibu Muslihatun sama Hairul Hidayah. Ya, supaya ada perkenalan. Ini sejarahnya memang ini teman kelas semua nih, teman kelas semua. Itu juga menjadi teman jodoh, teman hidupnya yang dua ini. Teman kelas, teman sebangku semua. Tidak apa-apa. Saya langsung ke ini, Ibu dosen dulu. Karena saya pasang saya di luar jadi nggak enak saya duduk di tengah. Nanti saya jadi pengganggu di tengah saya. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalan dari mana dulu ya? Saya ini guru di Mandua, jadi bukan dosen. Sudah 3 tahun jadi guru di Mandua, tapi masih grogi ternyata bicara depan kalian ya. Rasanya itu deg-degan, hampir serangan jantung kayaknya. Dan bisa jadi gangguan kehamilan. Itu rokok tuh, bahaya rokok. Ya, saya riwayat pendidikannya MI-nya di luar negeri. Baru MTS-nya baru di dalam negeri, MTS 1. Kemudian aliyahnya di Mandua. Ada yang dari Mandua sini? Banyak ya? Banyak. Itu 2 orang itu, termasuk anak buah ini. 2 orang. Itu di asrama itu. Kalau dia salah-salah bahasa Arabnya, itu fatal, takdirnya itu besar. Itu si Miski Nopianti sama Dina. Saya pernah di asrama Man 2 ya, keagamaan lah. Di sana dia harus berbahasa Arab dan bahasa Inggris, dan salah satu alumninya ya yang ini si Nopi sama si Dina. Bahasa Arabnya ya bahasa Arab yang di Indonesia kan, jadi bukan bahasa Indonesia diarabkan, tapi bahasa Arab yang di Indonesia kan. Logatnya, lahjahnya, dialektikanya bahasa Indonesia, campuran lah, nanu-nanu, ada manis asam asin itu. Yang penting berbahasa Arab supaya tidak ditahkim. Apa contohnya? Det tah yes. Itu holas sudah. Holas sana takul. Holas sana akul. Itu kalau didengar sama pembinanya itu tahkim sudah. Ya, selanjutnya kalau perguruan tinggi ya di sini guru bahasa Arab. Saya dulu sebenarnya murtad. Saya ini masuknya IPA, pendidikan biologi IPA biologi. Tapi karena tidak suka dengan bahasa Latin, jadi pindah ke bahasa Arab. Murtad juga. Sama ya. Enakan ngapal bahasa Arab ketimbang menghafal bahasa Latin. Tapi ngajarnya pun murtad lagi, bukan bahasa Arab, tapi SKI. Sanatnya nggak jelas, jadi orang nggak keruan. Orang bahasa Arab atau orang PAI. Yang penting itu sudah ya. Apa lagi? Ini kan grogi. Beda, ngadepin anak SMA sama anak yang bukan SMA beda. Anak SMA ala SMA, bahasanya juga bahasa SMA. Tapi bahasa ngadepin kalian itu bahasanya harus akademis. Nah, karena saya sudah disetting 3 tahun di SMA, jadi bahasa saya ala SMA. Ngikutin bahasanya Dina sama Nopi. Nah, sekarang begitu disuruh berbicara di depan kalian, jadi grogi.
ternyata pengalaman 3 tahun di sekolah itu tidak menjadi apa namanya jaminan ya bisa berbicara di depan kalian. Karena yang kita hadapi sekarang ini orang-orang akademis semua. Kalau anak SMA itu nurut-nurut saja. Hatta kita gurunya salah mengarahkan dia nurut. Tapi kalau kalian sudah mulai terbangun rasa kritisnya ya. Ya. Jadi sampai sekarang saya nggak berani ngadep kalian nih. Kalau anak SMA saya perlu otakin. Apalagi ngadep sana, besar godaannya. Kalau ngadep sini besar juga godaannya. Jadi ke tengah-tengah saja, ngadep tembak. Yang kelihatan itu jilbabnya saja, matanya tidak dipandang. Kalau di keguruan itu salah itu ya. Jadi harus dipandang mata, harus ada kontak eyes-nya, kontaknya harus ada. Tapi kalau memang grogi atau apalagi baru pertama-tama, boleh lah. Cuma kelihatan jilbabnya saja sama rambutnya, nggak ngadep matanya. Jadi ini yang saya lakukan hari ini karena baru pertama kali ya. Oleh karena ini yang pertama, jadi saya sudahkan sampai di sini dulu ya. Kata-kata motivasi sudah tadi, sudah terlalu banyak kata-kata motivasi ya. Iya, sudah. Kita lanjutkan nanti kita dengarkan motivasinya dari iya, Bu Muslihatun. Silahkan Bu Mus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang laki-laki kayaknya nggak ada tenaga buat jawab salam saya ya. Apakah saya terlalu cantik? Ya, nggak apa-apa ya, saya ngaju diri depan suami. baru. Iya. Saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang salam langsung suami senyum-senyum. Nggak tahu senyum apa itu. Ya, karena nggak pernah saya memulai apa ya, seperti yang Kak Ilman tadi bilang, karena kita banyak dulu jurusan bahasa Arab itu tidak sesuai dengan apa ya, meleset, tidak sesuai dengan sasaran. Karena saya dulu sekolahnya 3S, SD, SMP, SMA, tapi kok nyasarnya ke UIN Mataram, ke IAIN dulu ya. Nggak tahu, saya juga bingung. Kok saya harus istilahnya jurusan bahasa Arab itu dulu alternatif terakhir lah. Yang penting kuliah aja dulu gitu. Masalah yang lainnya belakangan. Malahan kalau kakak lihat yang sekarang itu adik-adik mahasiswi yang khususnya yang PBA atau yang tarbiyah pada umumnya kayaknya Islami banget begitu. Nggak kayak zaman kita dulu masih ada gendernya gitu, masih ada bau-bau ini, bau-bau SMA-nya. Kalau sekarang wah kayaknya kayak kita ke wilayah Serambi Mekah gitu. Ya. Karena Lombok sekarang kemarin dijulukin Bang ya. Dijuluki daerah apa? Serambi Madinah. Biasa kan itu panggilan saya, enggak apa-apa. Iya. Jadi enggak apa-apa ya, saya santai aja gitu perkenalannya lama-lama, enggak apa-apa. Untuk ya jadi seperti yang tadi, sekalian itu harus ya paling tidak karena sudah ada wadah, ada anadi, kenapa tidak dimanfaatkan, jangan kayak saya gitu loh. Saya dulu ketika kuliah ngambil jurusan bahasa Arab itu karena alternatif terakhir, jadi kuliahnya ya kuliah-kuliahan, tapi nggak tahu suami saya suka sama saya. Apa alasannya nggak tahu, karena saya bukan orang yang berprestasi, bukan orang yang ini berorganisasi juga bukan. Saya nggak tahu apa dari titik mana dia menilai saya sehingga dia mau. Iya. Bapak. Iya. Enggak, bukan saya bikin dia baper, tapi memang begitu kenyataannya.
saya nggak kalau dibandingkan dengan suami gitu, dia orangnya smart. Apa sih bahasa Arab smart itu, Kak? Iya, pokoknya ya dia orangnya mahir berbahasa, sementara saya enggak. Terus saya kuliahnya juga sampai sini aja, nggak lanjut ke luar daerah kayak dia kan. Terus udah gitu saya juga ngajarnya di sekolah-sekolah luar negeri kayak katanya Mbak Hairul tadi. Sementara dia udah jadi dosen luar negeri dan dalam negeri. Iya. Kalau dibandingkan antara apa istilahnya sivitas akademik ya, mungkin dia tidak selevel dengan saya, tapi saya berterima kasih dia memilih saya. Iya. Ini sekedar intermezzo buat kalian yang perempuan. Masa ada mahasiswa nggak kuat, suami saya aja kuat dia dengar itu. Iya. Jadi kalau zaman sekarang menurut kakak ya, perempuan yang terutama perempuan harus itu berpendidikan tinggi. Jangan kayak saya sampai S1 aja. Kalau bisa selesai S3 baru nikah. Enggak, S1 sekarang kalian hitung umurnya berapa. Kalau selesai S1 itu usia 22 tahun, S2 itu 24 tahun, S3 itu 26 atau 27 tahun. Saya aja menikah usia 28 tahun. Seandainya selesai semua pendidikan itu, selesai sudah S3-nya. Maaf, saya kan enggak begitu tua banget ya kalau menikah sekarang. Ya, jadi ya kalian juga harus begitu. Harus semangat. Masalah jodoh itu belakangan. Iya, dia datang sendiri. Iya, tidak ada. Iya. Nah, artinya begini, kalau perempuan pendidikan makin tinggi pendidikannya, masa depan rumah tangga antara iya bukan, enggak usah sebut dapur dulu. Iya benar. Jadinya saya bongkar-bongkar ini rumah tangga. Nah, artinya begini, ketika kita perempuan itu harus berpendidikan tinggi karena apa? Dia itu sekolah pertama buat anak-anaknya. Bagaimana ayo kualitas manusia berikutnya, begitu loh. Apalagi yang sekarang itu lagi zaman-zamannya pernikahan dini ya. Siswa saya aja banyak yang nikah. Masuk baru kelas 1 SMA nikah. Ya Allah. Kayak gempa bumi aja kamu ya Allah. Enggak benar. Kalau ketika perempuan itu menikah dia usia dini, dalam rumah tangga itu kita baru seminggu aja menikah sudah kelihatan itu masalah-masalah yang akan kita hadapi seperti apa. Pertama, masalah psikologis. Sanggup enggak saya itu menghadapi ini? Yang kedua, keluarga. Keluarga kalian itu enggak sama dengan keluarga suami. Seandainya kalian itu di rumah terbiasa misalnya tinggal makan aja, ketika udah berkeluarga itu udah hilang semua kebiasaan itu. Yang kedua, misalnya misalnya kalian itu mau kuliah sambil menikah misalnya, atau menikah sambil kuliah, itu enggak bisa, benar-benar enggak bisa. Pokoknya susah pembagian waktunya. Jangankan kalian kuliah, kakak aja ya sebagai ibu guru dan ibu rumah tangga itu bingung, apalagi jaraknya antara Maghrib dan Masyrik gitu, antara Lombok Timur dengan Lombok Barat itu jauh sekali. Itu perlu kita pertimbangkan. Itu pun menikahnya sudah usia matang, apalagi masih kalian segini ini, sekecil ini. Rata-rata usianya adik berapa tahun sekarang? 18. Rata-rata 18 sampai 23 lah ya. Itu maksimalnya kalau untuk S1 23 paling rendah. Ada yang ngaret mungkin. Tapi saya mohon ya, karena kemarin saya pernah tergabung sama Bunda Ermalena, itu dia orang BKKBN juga. Saya pernah ikut Germas. Jadi untuk yang perempuan terutama jangan sekali menikah usia di bawah 20 tahun kalau bisa.
kita nikah di usia 20 tahun aja kematangan emosional itu masih kurang saya untuk kualitas manusia zaman sekarang. Jadi untuk persiapan jadi ibu rumah tangga sekaligus istri sekaligus ibu sekaligus menantu itu banyak sekali rentetannya. Sekaligus ipar lagi belum tentu. Ya kalau ada iparnya. Iya, suami saya ini bilang udah terus. Jadi itu ya, yang saya tekankan untuk perempuan ya, jangan sirik yang laki-laki. Tunjukkan kepada laki-laki itu kalau kalian itu punya nilai plus, ya, itu aja. Nggak masalah kalian itu telat nikah, yang penting kayak saya dapatnya S2 meskipun S1, ya. Iya, sudah mungkin itu aja. Udah tahu nama saya kan, udah dikenalin tadi sama suami. Siapa nama saya? Muslihatun SPDI. Nggak, memang suami saya itu kalau nyebut nama selalu sama bintinya karena kemarin akad nikahnya mau sebut semuanya. Ya sudah ya Dek ya. Satu, apa pesannya kakak tadi? Jangan menikah usia dini, tapi kejarlah iya cita-cita. Selesaikan S2, bila perlu S3 kalau bisa ya. Ya nggak usah serah-serah dulu. S3-nya yang doktor ya. Ya mungkin itu saja dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.